Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena saudaraku, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Ada begitu banyak badai, ada begitu banyak tantangan zaman yang kita hadapi di hari-hari akhir ini. Itu sebabnya kita perlu tertanam betul dalam firman Tuhan. Karena kita percaya Alkitab jelas mencatat firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalau kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka seringkali kita tersesat, seringkali kita tidak tahu kemana harus kita melangkah. Tetapi saya berharap melalui program ini kita terus tertanam, kita terus bertumbuh, kita terus diterangi oleh firman Tuhan yang pada akhirnya membawa kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap hal yang dahsyat, yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk selalu dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tentang penganiayaan yang akan datang ketika murid-murid yang akan menjalani hidup bersama-sama dalam pelayanan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Yesus bilang begini, saudara, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebelum kita masuk di ayat 20, Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya. Kalau kita mundur sedikit saudara, di ayat 17 firman Tuhan bilang, waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Akhirnya lahirlah perkataan Yesus ini, nanti ketika mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik, jangan kamu stres, harus ngomong apa, saya harus buat apa. Jangan, karena ayat 20 Yesus bilang, karena nanti bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan. Tuhan yang bela setiap aspek dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang rumit dalam kekristenan, keadaan-keadaan yang sulit dalam pelayanan. Tuhan yang bela kehidupan kita sampai sedetail itu, termasuk ketika kita harus berbicara apa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang bela saya. Amin. Satu hal yang perlu kita ketahui, selama kita ada di dalam jalan-jalan Tuhan, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya percaya janji Tuhan Yesus digenapi. Apa itu? Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang juga akan memakai situasi dan keadaan untuk membela perkara-perkara kehidupan kita. Jadi gak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Makanya Yesus kan bilang sama murid-muridnya, nanti apabila ada yang menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Jangan kamu stres dulu, jangan kamu panik dulu, jangan kamu tertekan depresi. Aduh, saya ngomong apa, saya mesti bagaimana? Nggak usah. Yesus bilang, nanti kalau ada yang menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Pada on the spot gitu loh saudara. Jadi maksud Tuhan Yesus gini, jangan kita berpikir terlalu jauh dulu. Oh, tapi nanti kalau ini terjadi gimana? Tapi nanti kalau itu terjadi gimana? Nanti kalau ini keadaan ini seperti ini bagaimana? Kalau ini, kita sudah mengkhawatirkan banyak hal yang belum tentu terjadi.
Haleluya. Tapi kalau kita menyadari bahwa setiap hal yang terjadi Tuhan bela saya, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan yang bela saya, maka hidup kita tenang. Hidup kita tenang, saudara. Ya, jadi apapun yang akan terjadi dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita, dalam jalan-jalan kita bersama dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan bisa lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada hal yang membahayakan hidup kita. Tidak ada yang namanya jalan buntu sehingga kita bingung mesti buat apa. Enggak ada. Dalam Yesus kita selalu menemukan jalan keluar. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Akulah pintu." Dengan kata lain, kalau setiap pintu kita lihat sudah tertutup, ini waktunya saya datang sama Tuhan untuk meminta pertolongan datangnya dari Tuhan, karena selalu ada satu pintu yang terbuka bagi setiap kita. Amin. Hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang menimpa kehidupan kita, selama kita mengiring Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong kita. Bahkan Yesus pernah bilang juga, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau nanti ada orang yang menyerahkan kamu, dengan kata lain ada orang yang mungkin di hadapan kita ngaku teman, ngaku sahabat, tapi dia sikat kita dari belakang, dia fitnah kita, dia ngomongin kita dari belakang, tenang aja, Tuhan yang bela kita. Ada hal-hal dalam kita mengiring Tuhan kita gak bisa prediksi, saudara. Iya kan? Ada hal-hal dalam kita mengiring Tuhan kita nggak tahu nanti kalau kejadiannya seperti ini seperti apa, saya mesti buat apa, kalau ini nanti seperti ini gimana. Ada banyak kebingungan yang akhirnya bisa saja membuat kita panik, membuat kita tertekan kalau kita tidak bergantung penuh sama Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti dan menyadari bahwa ada janji Tuhan, gak usah kamu takut. Nanti Tuhan akan karuniakan kepada kamu apa yang harus kamu katakan, langkah apa yang harus kamu buat. Nanti Tuhan akan berikan on the spot pada saat keadaan itu terjadi. Dengan kata lain, saya gak perlu khawatir akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, dalam saya mengiring Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, Tuhan yang bela hidup saya. Amin. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Pak, suami-suami, Bu, istri-istri, orang-orang muda, selama engkau berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela dalam kehidupan setiap kita. Pegang hal itu. Jangan mengkhawatirkan banyak hal, karena pada saatnya on the spot Tuhan pasti tolong kita tepat pada waktunya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kami bersyukur, betul seringkali dalam kami mengiring Tuhan ada keadaan-keadaan yang memang tidak bisa kami prediksi. Kami tidak tahu mesti buat apa, kami tidak mengerti harus lakukan apa. Tetapi ketika firman-Mu hari ini kami dengar, kami tahu Tuhan akan mengaruniakan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Tuhan yang menjadi pembela bagi kami, Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan yang menyediakan setiap jalan-jalan yang tertutup ketika kami menghadapi jalan-jalan buntu, Allah yang membukakan. Sebagaimana Engkau membukakan jalan-jalan yang baru bagi umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau juga yang membukakan jalan-jalan itu dalam kehidupan kami. Bapa, Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati kami. Umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu melalui program Bible and Coffee, biarlah kami terus diingatkan bahwa kami harus bergantung penuh kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang akan kami hadapi, yang akan kami temukan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena Tuhan yang jadi pembela dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah, dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Karena hamba percaya disampaikan firman dan disembuhkan mereka, dikerjakan oleh Roh Allah di rumah umat-Mu masing-masing saat ini. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami yang berbeban berat, kami yang hampir-hampir kehilangan pengharapan, Tuhan juga yang menyediakan kekuatan, Tuhan yang menyediakan pengharapan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.